Halo guys, jumpa lagi dengan saya dengan konten-konten terbaru saya guys ya, tentang dunia teknik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, mesin-mesin yang digunakan kita sehari-hari. Untuk kali ini saya mau bahas mengenai bearing guys ya. Seperti kita tahu, bearing berada banyak jenisnya dan berbeda untuk penggunaan sesuai jenis-jenisnya guys ya. Seperti di depan kita ini ada bearing, satu kecil satu besar guys ya. Yang satu tertutup, yang satu terbuka. Kenapa dibuat beda? Karena penggunaannya pun berbeda. Kita langsung ke yang kecil guys ya. Ini mungkin untuk video mengenai bearing banyak ya di YouTube guys. Ini cuman saya salah satu yang membahasnya guys ya. Ini bearing yang ada tutupnya. Ini tutupnya karet guys ya. Untuk yang tipe karet ini dia kodenya belakangnya RS atau rubber seal. Nah, yang tutupnya karet ini jelas penggunaannya untuk tidak pada temperatur yang tinggi guys ya, temperatur rendah. Nah, ini biasanya penggunaannya area yang tertutup atau terbuka lah, langsung bersentuhan dengan area lower sehingga debu-debu menempel. Makanya dia diberi tutup supaya debu tidak masuk. Nah, untuk temperatur yang agak tinggi penggunaannya untuk aplikasi mesin-mesin yang bersentuhan langsung dengan area panas, dia pakai yang plat guys ya. Kalau plat itu kodenya belakangnya ZZ. Kalau ZZ berarti dia permukaannya dari metal ya, atau seng atau plat baja double ZZ. Nah, kalau untuk tipe yang ini guys ya, ini kan terbuka guys ya. Ini terbuka. Ini kebetulan bekas bearing generator di sisi ND. ND itu non drive atau ujung di motor atau generator. Dia kan ada dua bearing, N sama ND. Kalau drive itu yang berhubungan dengan penggerak. Nah, kita bahas yang tipe kecil ini aja guys ya. Gimana sih cara membacanya guys pada bearing tipe ini guys? Nah, ini bearing ada yang saya miliki guys ya, 6204. Apa sih cara penggunaannya guys? Cara pembacaannya bagaimana? Nah, cara pembacaannya ini 6 ini dia jenis bearingnya. Jadi jenis bearingnya ini bearing tunggal atau ball bearingnya satu permukaan saja. Jadi dia kodenya 6 dan jenisnya guys ya. Jenisnya ini kalau 62 itu untuk beban-beban ringan guys ya. Untuk beban ringan-ringan. Nah, 62 ini ketebalannya lebarnya ini dia kodenya 2. Nah, untuk dua kode di belakangnya 04 itu menentukan diameter dalam guys ya. Diameter dalam atau ini guys ya, diameter dalam. Nah, itu cara pembacaannya. Kalau dia kodenya ada 6200 berarti dia 10 mili guys. Nah, kalau 6201 berarti diameternya dalam 12 mili. 6202 dia 15 mili. 6203 diameter dalamnya 17 mili. Nah, kalau belakangnya udah 4, misalkan 6204 berarti 4-nya dikali 5. Berarti misalkan 6204 berarti diameter dalamnya 20 mili guys ya, 2 cm. Nah, begitu cara membacanya guys. Nah, kita harus kalau nggak ada angkanya hilang. Kalau ini kan ada yang di sisi
sininya ada tulisannya, ada juga yang di dalam. Dia kalau yang udah terlepas tutupnya gini, kita kan nggak tahu cara membacanya. Kita nanti bisa menentukannya dari situ guys, berapa mili diameter dalam, diameter luar. Nah, nanti saya berikan tabelnya guys ya, untuk kepastiannya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di situ, di linknya, cara membacanya, tipe-tipe jenisnya. 62 itu untuk bearing beban ringan, berapa bebannya, berapa RPM-nya yang diizinkan maksimalnya. 63 itu medium. Kawan-kawan bisa lihat. Jadi jenis-jenis bearingnya itu, kode-kodenya itu menentukan dia menanggung beban berapa kilo, kecepatan berapa RPM. Itu sangat berperan guys ya, supaya bearing itu tidak cepat rusak. Jangan sampai bearing dengan tutup begini dipakai untuk temperatur tinggi, kecepatan tinggi. Nah, sedangkan 6203 ini dia maksimal RPM-nya 20.000 RPM guys ya. Nah, jadi kalau melebihi itu dia akan cepat rusak. Dan bebannya itu kalau 6203 dia 2153 lbs. Nah, itu nanti dikonversi ke kilonya ada di, coba tekan cari di YouTube aja atau di medsos ya. Jadi itu kawan-kawan ya, cara membaca diameter bearing, cara penggunaannya. Kalau yang tipe terbuka ini dia penggunaannya berulang kali guys ya. Biasanya dia kalau misalkan ini 10.000 jam harus ganti, kalau ini bisa 40 atau 50.000 jam. Kok bisa begitu bang? Soalnya ini kan grease-nya ditambah. Jadi setiap 5.000 jam, kalau di tempat saya untuk generator dia ada penambahan. Nah, volume penambahannya ini ada di manualnya. Sekarang untuk bearing depan 75 gram, bearing depan 80 gram, itu ada sesuai dengan manualnya yang ada di generator tersebut, katalog atau manual servisnya. Kalau ini dia tidak ditambah guys ya, jadi hanya sekali pakai, 10.000 jam ganti. Lebih dari itu dia akan rusak karena pelumasnya di dalam hanya untuk 10.000 jam. Kalau ini setiap 5.000 jam ditambah atau regreasing. Nah, jadi kalau teman-teman pingin aplikasi mesin-mesinnya yang tadinya pakai tertutup untuk di area dalam yang nggak berhubungan dengan debu luar, tapi modelnya begini, kalian pingin modifikasi bisa pakai begini, tapi dengan syarat kondisinya harus tertutup guys ya, debu luar nggak bisa masuk. Nah, kalian pasang nepelnya, biasanya udah ada nepelnya sih, atau modifikasi kasih jalan masuk untuk grease masuk ke dalam. Oke guys, mohon maaf kalau ada yang menyimpang sedikit. Nanti kawan-kawan bisa tambahin komentar untuk meluruskan. Untuk katalog ukuran bearing, jenisnya, jenis-jenis, karena bearing banyak guys ya. Ini ball bearing, ada roller bearing, ada banyak macamnya lah. Ada kalau kode 6 itu apa, 7 berapa depannya, 5, 2 itu ada untuk penggunaannya masing-masing. Oke guys, mungkin itu saja dan semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan ya. Cara membaca bearingnya, cara memakainya yang karet, besi dan tidak tertutup penggunaannya. Oke guys ya, salam sukses buat Anda semua, buat kita semua. Semoga ini bisa bermanfaat.